Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di dalam pelaksanaan PJJ, yaitu materi PKN pertemuan kedua. Nah, di dalam pertemuan kedua kali ini ya, Bapak masih akan melanjutkan, yaitu mengenai tentang perlindungan hak asasi manusia, yaitu dengan materi pokok pembahasan, yaitu mengenai tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Salah satu karakteristik hak asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras, maupun golongan. Oleh karena setiap negara yaitu wajib menegakkan hak asasi manusia. Yang pertama, yaitu hak asasi manusia dalam nilai ideal sila-sila Pancasila. Nilai ideal disebut ya juga nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. C. Sila Persatuan Indonesia, yaitu mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Lalu yang D, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu bisa dicerminkan dalam kehidupan pemerintah bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Dan E, yaitu sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Lalu yang kedua, yaitu hak asasi manusia dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang sifatnya lebih khusus.
Nilai instrumental itu merupakan pedoman pelaksanaan ke sila Pancasila. Pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah, peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia, di antaranya A. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, yaitu di sini ada Ketetapan MPR nomor 17 MPR tahun 1998, yakni tentang hak asasi manusia. Lalu B. Ketetapan dalam Undang-Undang Organik, yaitu diantaranya adalah meliputi 1. Undang-Undang nomor 5 tahun 1998. 2. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. 3. Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. 4. Undang-Undang nomor 11 tahun 2005. Dan yang kelima, yakni Undang-Undang nomor 12 tahun 2005. Nah, mengenai tentang penjabaran daripada undang-undang yang sifatnya organik di sini, yaitu kalian bisa membuka pada buku paket, yaitu bila kalian sudah mendapatkan, yaitu pada halaman 6 hingga sampai 9. Lalu mengenai yang C, yaitu ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, yaitu Perpu nomor 1 tahun 1998 tentang pengadilan hak asasi manusia. D, yaitu ketentuan dalam peraturan pemerintah. E, ketentuan dalam keputusan presiden. F, ketentuan dalam instruksi presiden, yaitu instruksi presiden nomor 13 tahun 1999. Nah, di sini yaitu berikut ya adalah beberapa hak dan kewajiban negara terhadap hak-hak dasar warga negara yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. A, yaitu hak warga negara. Hak warga negara di sini adalah meliputi 1. Hak untuk ditaati hukum dan pemerintahan, yaitu diatur pasal 27 ayat 1 ya, Undang-Undang Dasar 45. Lalu yang kedua, hak untuk dibela, yaitu tercantum di dalam pasal 27 ayat 3. 3. Hak untuk dipertahankan, yaitu diatur dalam pasal 30 ayat 1. 4. Hak untuk menguasai, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat, itu diatur di dalam pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Nah, yang ke B, yaitu kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara di sini adalah menyangkut 1. Menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Itu diatur di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Lalu 2, yaitu menjamin kehidupan dan pekerjaan yang layak, yaitu diatur di dalam pasal 27 ayat 2. Dan yang ketiga, menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan, itu diatur di dalam pasal 28. Yang keempat, yaitu menjamin hak hidup serta mempertahankan hidup, yaitu diatur di dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar. Terus kemudian yang keenam, yaitu menjamin sistem hukum yang adil,
yaitu diatur di dalam pasal 28D ayat 1. Yang ke-7 yaitu menjamin hak asasi warga negara, itu pasal 28I ayat 4. 8 yaitu menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing, yaitu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu pasal 29 ayat 2. Yang ke-9 yaitu menjamin pembiayaan pendidikan dasar, itu diatur di dalam pasal 31 ayat 2. Dan yang ke-10 yaitu menjamin pemberian jaminan sosial yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 34. Ya, mungkin melalui video tayangan singkat PJJ kali ini ya, Bapak akhiri sampai di sini ya. Dan jangan lupa tetap kalian absen di Vkelas, mengerjakan kuis yang sudah tersedia di Vkelas. Dan pesan Bapak yaitu tetap kalian menjaga protokol kesehatan ya, tetap bisa menjaga kesehatannya sehingga kalian yaitu tetap sehat dan tetap semangat dalam pelaksanaan PJJ. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.